Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi bahwa beliau berdoa, pujian atas Engkau ya Allah, ya, sebagaimana pantas Engkau dipuji, ya, dengan nama yang Engkau sebut terhadap dirimu, awista'sarta bihi, ya, ala nafsik, atau yang Engkau sembunyikan di dalam dirimu. Nah, maka wali-wali Allah itu Allah simpan di dalam dirinya asma, rahasia-rahasia yang boleh disebut asmaul azam, ismul azam, ya. Di atas ismul azam ada namanya ismul asrar. Wallahu ta'ala alam, ya. Kemudian teman-teman dimakan Allah, bagaimana dengan wali setan, ya? Wali setan, nah ini penting sekali nih, ya. Bagaimana dengan wali setan? Setiap orang yang akan menjadi kekasih Allah itu didatangi oleh malaikat, didatangi oleh setan. Nah, saya sudah pernah cerita sebelumnya bahwa iblis itu mengganggu para nabi, sedangkan syaitan, tentara-tentaranya iblis itu mengganggu para wali. Nah, namanya iblis siapa? Azazil, ya. Azazil dulu datang kepada Sayyidina Adam, datang ke nabi-nabi, Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh ada Nabi Syith, ya, Nabi Idris, datang ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan Nabi Muhammad itu sudah bertemu dengan iblis sebelum beliau dewasa, ya, masih remaja beliau sudah ketemu dengan iblis. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, iblis ini tugasnya mau menggelincirkan Nabi. Sebagaimana Nabi Adam, mereka gelincirkan. Nah, sedangkan tentaranya iblis ini, ya setiap ya mereka itu punya, kalau dalam bahasa Arab diungkapkan ungkapan yang banyak, listaksir menunjukkan banyak, itu 70.000. Nah, setiap setan, tentara iblis ini, itu menyimpan memori-memori diajarkan oleh iblis tentang ma'rifatullah. Nah, jadi hati-hati teman-teman, iblis ini juga jago ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal Allah dia ngerti, karena dulu iblis itu teman-teman pernah menjadi raja di surga. Jadi khazinul jannah, yang megang perbendaharaan surga. Maka dia punya rahasia, karena dia dulu pernah beribadah, lalu Allah angkat, tapi ternyata ada satu sifat yang belum hilang darinya, yaitu kibr, sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang sombong itu tidak pernah menganggap orang lain lebih. Dia selalu menganggap dirinya lebih. Nah, sifat itu ternyata nggak hilang pada iblis. Akhirnya iblis itu kemudian dijauhkan dari kebenaran. Tapi dia punya memori ketika dia mendapatkan makrifat dari Allah. Memori ini diajarkan kepada setan-setan. Setan ini nanti datang ke calon-calon wali setan. Nah, dulu teman-teman kan Allah, setan, jin itu boleh mengakses langit pertama sampai ke langit ke-7, sehingga mereka bisa mengerti kapan sesuatu terjadi. Dengan lahirnya Sayyidina Nabi SAW, Nabi Muhammad, maka akses semuanya ditutup. Mereka diusir, yang tadinya mereka tinggal di bintang-bintang itu, kemudian mereka diusir, lalu terbataslah mereka tinggal antara langit dan bumi. Disebut dengan bainas samawati wal ard. Karena mereka dulu pernah naik ke atas, mereka akan membuat langit-langit yang palsu. Mereka buat aras-aras palsu, mereka buat nanti istana-istana palsu, dibuat nanti syekh-syekh palsu, Syekh Abdul Qadir palsu, Syekh Ahmad Tijani palsu, itu dibuat yang palsu-palsu. Untuk apa? Nanti datang kepada calon-calon wali syaitan. Nah, ini hati-hati, di sini banyak yang terjebak, akhirnya mengiyakan. Jadi teman-teman, kalau antum mimpi dengan Syekh Abdul Qadir, ya, itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, pasti benar. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergelincir dari dari wali, dari setan-setan yang akan membuat kita jadi wali-wali setan?
Sederhana sebenarnya, ya. Teman-teman hati-hati di alam makrifat atau hakikat ini ada jebakan-jebakan yang sangat banyak. Kita nggak sempat menghitung lah ya, karena riwayatnya cuma menyebutkan begitu. Ya, mereka datang dengan kalam-kalam yang luar biasa, kalam-kalam makrifat lah. Tapi ada satu yang membuat mereka kalah. Jadi kalau mau nguji seseorang itu wali Allah atau wali syaitan, yang datang kepadanya malaikat atau setan, jawabannya sederhana. Mereka menerima syariat atau membatalkannya. Nah, masih ingat kisah Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi oleh cahaya yang berlapis-lapis, yang dia ingin menirukan cahaya Allah, cahaya langit dan bumi. Awalnya Syekh Abdul Qadir Jilani mengira ini benar-benar Allah. Berkalamlah cahaya ini dan mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Dia nggak bilang Allah, aku adalah Tuhanmu. Jadi setannya juga nggak bohong-bohong amat. Karena kalau dia ngaku Allah, itu bisa terbakar. Tapi kalau dia mengatakan aku Tuhanmu, itu bisa dibiarkan oleh Allah. Diajarkanlah ma'rifat yang tinggi, ya, heboh, macam-macam lah. Tapi di ujung, apa kata cahaya tadi? Hai Syekh Abdul Qadir, mulai hari ini, semua yang haram, aku halalkan bagimu. Di situ Syekh Abdul Qadir langsung tersenyum, lalu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Kabur, hilang itu cahaya. Karena beliau sadar, setinggi-tinggi apapun syariah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat seseorang, maka diuji nanti dengan dia menilai syariat itu diterima atau dibatalkan. Nah, ini nggak ada soal, misalnya, kok wali ada yang nggak sholat? Itu kelihatan sama kita. Belum tentu dia nggak sholat. Selama dia tidak berkalam bahwa sholat tidak wajib, atau dia mengatakan, entah apa sholat, berarti dia wali setan. Tapi kalau kita melihat dia diam aja, belum tentu itu dia nggak sholat, ya, karena bisa jadi yang kita lihat itu bukan dia. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jadi bagaimana cara mengetahui ini wali setan atau waliullah? Kesetiaannya atau penilaiannya terhadap syariat. Inilah pembeda abadi antara waliullah dan wali syaitan. Ya. Jadi jangan langsung percaya. Ya. Lalu bagaimanakah cara jadi wali? Nah, cara jadi wali itu ada 3 jalan. Ada namanya Thariqatul Jazbah. Thariqatul Jazbah itu ditarik, dipilih oleh Allah. Nah, inilah wali-wali yang kita sebut majzub. Orang kita nyebutnya majdub. Ya. Lalu ada wali-wali yang kedua, wali-wali sufiyah. Wali-wali yang kebanyakan dari kalangan sufi. Itu karena mereka rajin beramal, rajin bekerja, rajin beriadah, melakukan amal-amal rohani, sehingga Allah angkat mereka jadi wali. Ya, disebut juga jalan suluk atau thariqat, ya. Lalu ada yang ketiga, ini yang paling berat memahaminya, yaitu wali malamatiyah. Wali yang secara zahir kayaknya dia tidak benar, tapi ternyata batinnya luar biasa. Apa kata Imam Surawardi? Al-malamati, orang yang man la yutminu syarran wa la yuzhiru khairan, yang tidak pernah menyimpan keburukan tapi juga tidak pernah menampilkan kebaikan. Maka mereka itu nggak terlihat sama kita mengamalkan amal soleh menurut pandangan kasat mata kita. Selama si wali ini tidak mengingkari syariat, walaupun kita lihat dia tidak beramal misalnya, selama dia tidak berkalam itu inkar atau batal, maka besar kemungkinan walinya kita sebut wali malamatiyah. Ya. Kalau kita menunjukkan kesolehan, tapi di dalam kolbu kita ada kebencian, ada kekotoran, ya, kita kalah dengan mereka. Nah, itu jalur-jalur menuju jadi wali. Ya. Maka teman-teman dimakan Allah, nah, kebanyakan orang jadi wali itu yang nomor 2, ya, thariqah sufiyah.
Mau dia ahli fikih, apa ketika dia rajin beramal, maka Allah angkat jadi wali. Inilah kalam Imam Syafi'i, jika bukanlah ulama itu wali, lalu siapa lagi? Itu maksud beliau, ya. Kira-kira itu, teman-teman, penjelasan singkat mengenai wali Allah dan wali syaitan. Semoga kita bisa membedakan nanti di lapangan atau di dunia sosmed, karena banyak hari ini orang yang diaku-aku sebagai wali, ternyata bukan wali. Orang yang dihujat, ternyata dialah yang wali. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya kembalikan kepada host kita, ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya, baik itu melalui kolom komentar maupun secara langsung. Untuk pertanyaan secara langsung, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, ya. Izin bertanya, Bu, ya. Bagaimana, apakah beda antara tadi penjelasan dari surat Yunus 62 sampai 64 mengenai wali dengan indikator ulul albab di surat Al-Imran 190 sampai 191. Ulul albab, ya. Ya. Kira-kira apakah itu berbeda atau itu adalah indikator dari wali juga gitu, ulul albab ini? Terima kasih. Ulul albab itu masuk ke dalam ayat 63. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Yattaqun di situ itu yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, ulul albab tadi. Ya. Jadi ayat ini saling mengayakan, ya. Jadi bukan terpisah, dia satu paket sebenarnya. Dan kalimat ulul albab, ulu artinya mempunyai, albab artinya otak, ya. Tapi lub atau albab itu inti dari otak. Nah, intinya ini dia sudah sampai wusul kepada Allah, dia sampai berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah penjelasan dari ayat ke-63, ya, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu membangun koneksi di dalam dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini saling menjelaskan sebenarnya. Ya, tafadhal yang lain. Bu, ya. Ya, tafadhal, dibacain aja tuh yang ada tuh. Baik, Bu, ya, saya selaku co-host membacakan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Buya, apakah maksud dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan melihat syarah Muslim, bagaimana membedakan wali dan dukun, sedangkan kemampuan sekilas sama dan mirip, bisa kasaf, berbuat ini dan itu dan lain-lain. Dan apakah guru Buya Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob seorang wali Allah, dan seperti apa menjadi guru seorang wali? Iya. Lanjut, Ustaz. Ya, kita sudah sebutkan tadi, pembedanya cuma satu. Uskun, Ustadz Dukun, sama Dukun, ya, dan wali itu bedanya, dia membenarkan syariat atau dia membatalkan syariat. Dengan kalam, ya. Jadi berkalam di dalam lidahnya, dia mengatakan, oh, untuk apa sholat? Berarti dia wali setan. Tapi kalau dia tidak terlihat sholat, kita hati-hati dulu. Belum tentu dia wali setan. Gitu. Siapa tahu dia nguji kita dan dia wali malamatiyah. Sebagaimana terjadi pada Qutaib Alban, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggak terlihat sholat sama orang, tapi dia sholat. Ya.
Ketika diadili, beliau kemudian disebut zindik, dipanggil zindik. Jadi dari dulu emang sufi itu dipanggil zindik oleh orang-orang yang tidak paham. Ya zindik, wahai orang zindik, orang sesat, kata si hakim, kenapa engkau tidak sholat? Gitu. Ada apa denganmu, wahai zindik? Jawaban beliau dengan pertanyaan balik, wahai imam, wahai tuan qadi, tuan hakim, apakah semua ilmu Allah engkau kuasai? Dijawab oleh hakim, tidak. Kalau begitu, hendaklah engkau tahu, akulah ilmu Allah, sebagian ilmu Allah yang engkau tidak tahu itu. Ternyata Qutaib Alban ini nanti jadi guru, jadi boleh disebut mentornya Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi sukses mengalahkan perang salib. Ya, mengalahkan perang salib. Ya, jadi dilihat dia berkalam tentang syariat apa? Nah, ini ada nih orang ngomong ma'rifat terus bilang, Allah kan ada dalam diri kita. Untuk apa lagi sholat? Nah, itu wali setan itu. Ya, wujud kita wujud Allah. Untuk apa lagi sholat? Setan itu, wali setan. Ya. Atau biasanya mantranya atau zikirnya, zatku, zat Allah, zat ingsun, zat Allah, sifat ingsun, sifat aku, sifat Allah. Nah, ini juga termasuk bagian dari wali setan ya, yang merasa dirinya sebagai Allah. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau kelihatan begitu, pastikan dia wali setan. Sama-sama ngomong ma'rifat ya. Allah kan ada lebih dekat ke dalam diri kita dari kita sendiri. Lalu untuk apa lagi? Kemudian tunggak-tunggik, ruku, sujud nggak perlu. Nah, kalau muncul kalam-kalam begitu, maka orangnya dipastikan itu baru benar-benar zindik. Ya, oke, gitu Pak. Lanjut dibacakan. Alhamdulillah, selanjutnya adalah bagaimana membedakan mimpi yang berupa ilham dengan bisikan iblis. Biasanya dimulai dari tidurnya bersuci atau tidak. Pertama, jadi kesucian zahir. Yang kedua, kesucian batin. Sebelum tidur, itu membawa perasaan yang bening atau perasaan yang kotor. Perasaan yang bening itu, apakah kita tidur dalam salamatus sadar, dengan hati yang selamat, atau hati kita membawa kebencian. Silakan diingat-ingat sebelum tidurnya kita bagaimana. Jika ada salah satunya, ada kebencian, tidak bersuci, berarti mimpinya dari setan biasanya, atau dari was-was kita sendiri, hawajis jiwa kita sendiri. Jadi dari situ ketahuan. Yang kedua, dari konten mimpinya. Jika konten mimpinya tidak bertentangan dengan sisi syariat manapun, maka pastikan itu dari Allah atau malaikat. Ya. Tafadhol, lanjut. Selanjutnya adalah Buya, saya pernah dengar bahwa ada seseorang yang melihat kedatangan Rasulullah bukan dalam keadaan mimpi. Apakah ini mungkin? Dan apakah ini ciri kewalian juga? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, silakan antum, sekarang kan sudah banyak di YouTube tentang neurologi, ya, gelombang otak. Ya, kalau nggak cari bukunya. Teori tentang gelombang otak ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena seperti tadi. Jadi orang yang menyaksikan Nabi datang, malaikat turun, ya. Ini halu atau asli? Ini orang gila atau orang wali Allah gitu. Nabi itu sering menggunakan kalimat begini. Bainama ana naimun wal yaqazah. Antara aku trans, antara tidur dan bangun. Nah, ini sering Nabi gunakan diksinya. Sesekali Nabi bilang, aku melihat. Jadi itu Nabi. Sama, sahabat Nabi juga ada yang begitu. Ya. Ibnu Abbas pernah melihat Jibril langsung dalam keadaan jaga. Uwais Al-Qarni, meskipun dalam ilmu hadis dia dianggap sebagai tabi'in, tapi dalam ilmu kerohanian dia sebenarnya sama kayak sahabat yang lain. Dia menyaksikan Nabi secara rohani. Ya. Nah, jadi bagaimana nih? Kok bisa dia menyaksikan? Karena orang-orang yang hatinya lembut itu, yang
wabarakatuh.